Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi PLN. Manajemen risiko adalah sebuah proses terstruktur untuk mengelola risiko yang dihadapi perusahaan dalam mencapai sasaran dengan cara sistematis dan berkesinambungan. Di UP2K sendiri telah melakukan 3 tahapan penting dalam mengimplementasikan manajemen risiko. Yang pertama, melakukan penilaian risiko yang terdiri dari mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi setiap risiko dalam setiap pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, menentukan tindakan terbaik dalam mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang dapat ditimbulkannya. Yang ketiga, menumbuhkan rasa optimisme dan keyakinan pada setiap insan UP2K bahwa sasaran atau target yang ditetapkan dapat dicapai. Di dalam pelaksananya tentu banyak sekali kendala-kendala yang kita hadapi karena memang daerah atau lokasi yang kita bangun aksesnya cukup jauh. Tetapi kami dari UP2K telah mengantisipasi itu semua mulai dari tahapan subproses, yaitu mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan konstruksi, komisioning, dan terakhir proses finansial. Di dalam merencanakan pembangunan listrik pedesaan, metode rencana kerja yang kita gunakan berbasis risiko, di mana dalam setiap tahapan kegiatan, kita telah memetakan potensi-potensi risiko yang ada, mulai dari perencanaan roadmap listrik pedesaan. Membuat roadmap listrik pedesaan, UP2K berkoordinasi dengan bidang perencanaan UIW Sumbar, telah melakukan beberapa hal. Yang pertama, memetakan dan memprioritaskan desa-desa yang akan dialiri listrik, menghitung kebutuhan anggaran dan material, serta membuat kajian KKP. Risiko berikutnya yang sering kita temukan yaitu terkait perizinan. Sering sekali dalam pelaksanaan di lapangan, kita terkendala dalam perizinan, baik izin dari masyarakat maupun izin dari Pemda setempat. Namun demikian, untuk mencegah terjadinya risiko tersebut, kita telah mengantisipasi dengan cara melakukan koordinasi dan sosialisasi agar potensi risiko tersebut tidak dapat terjadi di kemudian hari. Di bagian pelaksana pengadaan UP2K Sumbar, sebagai bentuk implementasi dari manajemen risiko, kita sudah memetakan potensi risiko yang mungkin akan kita hadapi dalam proses pelaksanaan pengadaan. Potensi risiko tersebut antara lain, yang pertama terjadinya fraud. Fraud dapat diartikan sebagai suatu tindakan kecurangan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menguntungkan diri sendiri, kelompok, atau pihak lain. Untuk mencegah terjadinya fraud, kita telah melakukan proses tender di UP2K sesuai dengan Perdir nomor 022 tahun 2020. Di antaranya, yang pertama, peserta yang diundang adalah DPT yang sudah terdaftar di PT Persero Benih Induk Wilayah Sumatera Barat. Yang kedua, tidak adanya intervensi dari oknum tertentu dalam penentuan pemenang tender. Yang ketiga, menandatangani fakta integritas. Potensi yang kedua adalah lelang gagal. Lelang gagal dapat terjadi dikarenakan oleh yang pertama, tidak adanya vendor yang berminat dikarenakan kondisi medan yang sulit, terutama di daerah Kepulauan Mentawai. Yang kedua, karena jasa yang tidak sesuai. Untuk mengatasi hal tersebut, kita melakukan beberapa mitigasi, yaitu yang pertama, membuat justifikasi untuk melakukan penunjukan langsung yang telah melalui beberapa proses tender. Yang kedua, melakukan evaluasi DPT pekerjaan jasa konstruksi dalam bentuk rapor vendor. Aplikasi ini sudah bisa kita akses di aplikasi SIPA. Untuk memastikan pekerjaan selesai tepat waktu, kami P2K telah melakukan proses identifikasi risiko yang khususnya dalam pelaksanaan instruksi, yaitu yang pertama
terkait dengan K2, K3. Kita mengharuskan pelaksanaan pekerjaan, mengurus JSA atau Job Safety Analysis, dan WP atau Working Permit di awal pekerjaan. Melakukan safety briefing setiap akan mulai pekerjaan. Ketiga, kami pun selalu berkoordinasi dengan OP3 dan ULP terkait dalam pengawasan K2, K3 ini. Identifikasi risiko yang kedua terkait pengawasan pekerjaan. Dalam pengawasan pekerjaan ini, masing-masing kontrak telah ditunjuk PSI dengan tugasnya. Pertama, melaporkan progres, kendala pelaksanaan pekerjaan, dan kelengkapan K3 setiap hari melalui rapat secara virtual. Yang kedua, memastikan setiap progres pekerjaan sesuai dengan kurva S. Hal ini kami lakukan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan. Apabila persentase realisasi progres fisiknya melenceng jauh dari rencana yang disebabkan oleh kelalaian vendor pelaksana pekerjaan, maka akan kami beri sanksi berupa surat teguran dan akan dilanjutkan dengan surat peringatan. Untuk tugas PSI yang ketiga, setiap kendala yang ada akan kami carikan solusinya secepat mungkin sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat selesai sesuai dengan apa yang telah kami rencanakan. Alhamdulillah di semester 1 kemarin UP2K berhasil meraih kinerja terbaik tingkat unit pelaksana dengan capaian 96%. Sampai bulan September ini kami telah berhasil melakukan energize di 11 desa lama. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan melakukan energize lagi pada 2 desa baru, Desa Makalo dan Sinaka, dan 1 desa lama, Desa Sao.